Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ajis Nasarudin. Saya dari Prodi PAI kelas 2D semester 2. NIM saya yaitu 010124018086. Di sini saya akan membuat video tugas UAS yaitu matkul usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang saya jelaskan tentang video tugas UAS saya di matkul usul fikih ini. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan usul fikih dalam mazhab ya, dan saya akan menjelaskan materi yang saya ucapkan tadi, yaitu perbandingan usul fikih dalam mazhab. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang usul fikih. Apa sih itu usul fikih? Usul fikih yaitu merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang dasar-dasar dan metode pengambilan hukum Islam. Nah, usul fikih juga ya berfungsi sebagai alat untuk menetapkan hukum-hukum syariah berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, terdapat berbagai mazhab yang memiliki perbedaan dalam metode dan pendekatan dalam mengambil hukum. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada sumber hukum yang digunakan, tetapi juga pada cara mereka menafsirkan dan menerapkan dalil-dalil tersebut. Mazhab-mazhab dalam usul fikih yang paling terkenal adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 mazhab tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam metode pengambilan hukum yang tercermin dalam fatwa-fatwa dan praktik hukum yang mereka hasilkan. Seperti perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial, budaya, dan politik dari para ulama yang mendirikan mazhab tersebut, serta perbedaan dalam cara mereka memahami dan menafsirkan dalil-dalil syariah. Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah dikenal dengan penggunaan rayu pendapatnya itu secara rasional dan kias analogi yang kuat. Mazhab ini lebih cenderung menggunakan logika dan analogi dalam mengambil hukum, terutama dalam situasi di mana dalil-dalil tekstual tidak memadai. Itu secara singkat ya, disebutkan secara singkat sebagian dari imam yang keempat tadi. Lanjut kita ke pembahasan. Apa yang akan dibahas dari pembahasan ini? Menjelaskan perbedaan metode usul fikih dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, di sini ada pengertian mazhab. Pengertian mazhab ada 2, yaitu ada secara bahasa dan ada juga secara istilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mazhab secara bahasa. Apa itu mazhab secara bahasa? Mazhab secara bahasa adalah wal madhabu lughatamu diul dahabi wahwal mururu fahasiluhu tariqu summa naqala minhu ilal ahkami syar'iyatil ijtihadiyah allati hiya taraikul mujtahidina yamuruna alaiha biaqdami ukulihim rajihatu litahsili donni biha. Nah, yang artinya adalah mazhab secara bahasa ini tempat untuk lewat, yaitu jalan, kemudian dikaitkan dengan hukum-hukum syariah. Ijtihadiyah yaitu metode-metode ulama yang menjadi pijakan pikiran jernih mereka untuk menghasilkan asumsi yang kuat terkait hukum. Nah, jadi intinya yang dimaksud dengan mazhab secara bahasa adalah
tempat untuk lewatnya seorang dikaitkan kepada fikih karena para ulama menggunakan jalan atau metode tertentu untuk sampai pada hukum syariah. Nah, yang kedua ada juga madhab secara istilah. Madhab secara istilah adalah uhtuso bihil mujtahidu min ahkam syar'iyatil far'iyah ijtihadiyatil mustafadati min adillati dunniyah. Nah, apa di sini artinya? Apa yang diambil oleh mujtahid dari hukum-hukum syar'i yang bersifat puru ijtihad ya, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat zan, asumtif. Nah, itu ya artinya secara istilah. Maksudnya adalah apa? Nah, maksudnya maksudnya seorang mujtahid memiliki metode sendiri dalam berijtihad hingga pada akhirnya dia sampai pada suatu hukum-hukum, dan metode inilah yang merupakan mazhabnya, yang mana di kemudian hari metode dan hukum ini diajarkan kepada murid-murid dan ditulis dalam kitab-kitab sehingga tersebar, tersusun dan terjaga hingga saat ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi seorang mujtahid yang memiliki metode sendiri atau ulama ya, pada akhirnya dia sampai pada suatu hukum-hukum, dan metode inilah yang merupakan mazhabnya. Oke. Nah, di sini ada juga penjelasan mengikuti mazhab bagi mujtahid. Nah, mengikuti mazhab bagi mujtahid adalah dikatakan fulan bermazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i dan Hambali. Artinya mengambil pendapat mazhab tersebut dan menjelaskan metodenya dalam fikih, baik dalam periwayatan, istinbat, analisa maupun takhrij atas mazhab tersebut. Dengan pengertian tersebut menjadi jelas. Dengan pengertian tersebut telah menjadi jelas bahwa yang dimaksud mengikuti mazhab bagi seorang mujtahid adalah mengikuti metode-metode dalam istinbat. Mengikuti metode-metode dalam istinbat, hukum atau fatwa, dalam periwayatan ataupun dalam takhrij madhab, dalam periwayatan ataupun dalam mentakhrij mazhab, yaitu menerapkan metode mazhab dalam masalah yang belum ada fatwanya ya. Menerapkan masalah-masalah yang belum ada fatwanya. Nah, di sini juga dijelaskan mengikuti mazhab bagi orang awam. Orang awam itu orang yang ya pengetahuannya sempit lah gitu ya. Belum tahu dengan pengetahuan tentang mazhab gitu. Sailu-iluna lah gitu. Bagi orang awam, bagi orang yang nggak tahu gitu ya. Bagi orang yang pengetahuannya sempit itu bagi orang awam. Bermazhab bagi orang awam artinya mengambil fatwa dari ulama mujtahid madhab untuk diamalkan. Pengertian ini identik dengan taklid. Jadi kita harus mengambil fatwa ya kepada dari ulama mujtahid madhab untuk diamalkan. Nah, jadi ada 4 imam. Ada Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Nah, di situ bagi orang awam pilih ya. Mau mengambil madhab mana juga terserah. Yang penting di situ seorang orang awam bisa mengambil fatwa dari ulama tersebut, salah satunya, dan diamalkan, diterapkan dari kehidupannya sehari-hari. Dan pengertian ini juga identik dengan taklid. Jadi kita harus taklid. Jangan sampai kita tahu 4 madhab tapi kita tidak mentaklidi dan tidak mengamalkan dari salah satu empat imam tersebut ya. Jadi kita harus pilih salah satunya ya. Karena secara istilah taklid tersebut bermakna menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya. Oke. Lanjut, hujah di sini maksudnya adalah dalil beserta istidlalnya.
atau dalil beserta metode pendalilannya. Mungkin kita bisa tahu dalilnya, tapi belum tentu kita tahu cara yang benar dalam menggunakan dalil tersebut. Nah, seperti orang awam, begitulah orang awam ya. Jadi mungkin kita bisa tahu dalilnya, tapi belum tentu kita tahu cara yang benar dalam menggunakan dalil tersebut. Namanya orang awam ya. Jadi boleh bagi orang awam. Dan inilah keadaan kita sebagai orang awam ya. Mengakuilah diri saya juga sebagai orang awam ya. Belum sebanyak itu ilmunya ya. Belum seperti para ulama, saya juga masih sempit dalam pengetahuan. Sehingga apabila orang awam mengatakan bahwa dia bermazhab Syafi'i, maksudnya adalah dalam beramal atau beribadah, dia mengerti aturan-aturan hukum-hukum yang dipatwakan oleh ulama mujtahid dalam mazhab. Jadi dia mengikuti aturan atau hukum-hukum dalam beramal atau beribadah, memilih dengan salah satu imam yang 4 itu. Kalau kita tidak memilih, tidak taklid dengan 4 imam ini, kita akan mengikuti aturan dan hukum-hukum kepada imam siapa, kepada mazhab siapa. Begitulah pentingnya bagi orang awam untuk memilih salah satu mazhab yang 4 ini. Mau Imam Maliki, mau Imam Hanafi, mau Imam Syafi'i, dan mau Imam Hambali. Oke. Cukup mungkin sekian pengertian dari saya ya tentang pengertian perbandingan usul fikih dan mazhab ya. Oke. Mungkin dari saya cukup begitu saja. Bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafi. Bila ada suatu kebenaran atau kebaikan dalam ucapan yang saya sampaikan, dalam materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang melihat video saya ini, khususnya bagi saya sendiri ya. Kesalahan itu ada di diri saya sendiri, dan kebenaran itu hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.